Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2305002 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 23. Jadi hari ini saya akan membahas tentang gerak peluru yang diberi kode F1. Jadi lanjut ke abstrak. Dalam dunia fisika, banyak hal yang belum bisa kita amati. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat dan tempat untuk mengamatinya, seperti gerak peluru yang dipengaruhi gaya hambat udara. Simulasi ini dibuat seefisien mungkin untuk memasukkan variabel-variabel seperti kecepatan awal, grafik, sudut, serta koefisien hambatan dan massa, kemudian menjalankannya. Lanjut ke latar belakang. Gerak peluru adalah kejadian yang terjadi ketika suatu objek ditembakkan dengan kecepatan tertentu dan mengikuti lintasan lengkung atau parabolik. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Galileo pada abad ke-16 dan telah menjadi salah satu dasar dalam fisika klasik. Gerak peluru mencangkup prinsip penting dalam fisika dasar, termasuk hukum-hukum gerak Newton, persamaan kinematik, dan prinsip gravitasi. Tujuan praktikum. Tujuan yang pertama yaitu memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Dan yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa peran hukum gravitasi dalam gerak peluru. Yang kedua, apa yang mempengaruhi jarak tempuh dan ketinggian maksimum dari peluru yang ditembakkan. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gerak parabola atau gerak peluru. Oke, selanjutnya masuk ke dasar teori. Gerak proyektil atau gerak peluru didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal yang dikembangkan oleh Young and Friedman pada tahun 2002. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan dari tanah ke udara. Jadi ini ada contoh gambar gerak peluru atau gerak proyektil. Jadi gerak peluru itu memiliki dua sumbu, yaitu Y dan X. Jadi di sini ada Fy sama dengan komponen kecepatan pada sumbu Y, Fx sama dengan komponen kecepatan pada sumbu X, dan F kecepatan awal. Dengan gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisanya dilakukan secara terpisah. Suatu benda dikatakan gerak parabolik atau gerak peluru apabila benda tersebut mempunyai grafik parabola. Contohnya, gerak bola yang ditendang oleh pemain sepak bola ke lapangan membentuk lintasan yang menyerupai parabola. Pada akhirnya, sumbu X atau horizontal Fox tidak dipengaruhi oleh percepatan sehingga terjadi gerak lurus beraturan atau GLB. Maka berlaku hubungan Fx sama dengan Fo cos A dan X Fo cos A kali T. Bentuk persamaan dari gerak proyektil itu ada tiga. Yang pertama, untuk ke titik puncak, Tp sama dengan F0 sin theta per G. Untuk ketinggian maksimum, Hmax sama dengan Fo kuadrat sin kuadrat theta per G. Untuk jarak maksimum, R sama dengan Fo kuadrat sin 2 theta per G. Jadi, gerak peluru itu adalah jenis gerakan yang terjadi ketika sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan tertentu ke udara dan mengikuti lintasan lengkung atau parabolik. Gerak peluru ini dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Jadi selanjutnya flowchart ini itu proses-proses untuk melakukan simulasi gerak peluru. Jadi ini contohnya.
Untuk alatnya kita menggunakan laptop dan link pad projectile simulation. Dan untuk prosedur kerjanya itu kurang lebih isinya sama-sama flowchart karena mencakup cara kerja atau proses untuk simulasi gerak peluru. Selanjutnya pengolahan data. Di sini ada data 1, data 2, dan data 3. Untuk data satunya itu kita merubah kecepatan awal dari 1 sampai 15 meter per sekon. Dan di sini ada grafiknya. Untuk data kedua, kita mengubah massa dari 10 sampai 20 kg dengan kecepatan awal, sudut dan diameter peluru yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa massa tidak berpengaruh apa-apa pada waktu dan peluru di udara. Jadi untuk grafiknya itu sama ya, jadi nggak berubah sama sekali. Data ketiga, kita itu merubah diameternya dari 0,10 sampai 0,20 meter. Dan untuk data ketiga itu kurang lebih sama data kedua, yaitu diameter peluru tidak berpengaruh terhadap waktu, jadi hasilnya itu sama semua. Jadi setelah beberapa kali mencoba dan memahami simulasi PET, kita dapat mendapatkan data yang kita butuhkan. Dan selanjutnya ada regresi linear T. Di situ ada N itu menunjukkan berapa kali kita sudah melakukan percobaan. Di situ ada 1 sampai 15 kali. Selanjutnya ada FO yang kita rubah menjadi X, dan T yang kita rubah menjadi Y, dan FO kuadrat yang kita ubah menjadi X kuadrat, dan FO kali T kita rubah menjadi X kali Y. Dan kemudian berapa kali kita melakukan percobaan itu kita jumlahkan. Di situ untuk FO-nya ada 120, T-nya ada 10,34, FO kuadratnya ada 12.240, dan FO kali T atau XY ada 96,95. Setelah kita menjumlahkan atau mentotalkan semua yang ada di tabel regresi linear T, kita dapat melihat di sini rumusnya. Dan untuk gerak peluru itu kita ada rumus error. Rumus error itu sama dengan R teori dikurang R gradien dibagi rumus gradien dikali 100%. Jadi di sini tinggal dimasukin aja R teorinya berapa, R gradiennya berapa, dan dikali 100%. Selanjutnya ada regresi linear R. Regresi linear R itu kurang lebih sama regresi linear T. Di sini ada rumus errornya juga yang kita dapat hasilnya dengan memasukkan hasil dari penjumlahan di tabel linear R. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan tentang gerak peluru menggunakan PET Projectile Motion Simulator yang dilakukan dengan beberapa percobaan dengan 3 data yang berbeda. Untuk percobaan pertama, mengubah kecepatan awal pada gerak peluru dari 1 sampai 15 meter per sekon dengan sudut 25 derajat, diameter 0,40 meter, gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, dan massa 10 kilo. Setelah 15 kali percobaan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal berpengaruh pada waktu peluru. Semakin besar kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Untuk percobaan kedua, kita tuh mengubah massa dari 10 sampai 20 kilo dengan kecepatan awal, sudut, massa, diameter peluru yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa massa tidak berpengaruh apa-apa pada waktu peluru di udara. Dan untuk percobaan ketiga, kita itu mengubah diameter peluru dari 0,10 sampai 0,20 meter. Hasil data yang didapatkan bahwa diameter peluru tidak berpengaruh terhadap waktu. Untuk kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan dengan menggunakan link pad simulation,
kita dapat memahami bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu. Yang kedua, massa tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu. Yang ketiga, diameter peluru tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu. Dan yang terakhir, kecepatan awal berbanding lurus dengan waktu di udara. Yang terakhir ada saran. Praktikum ini itu diperlukan ketelitian yang tinggi agar mendapatkan data yang akurat. Saat memakai simulasi PET, dianjurkan memilih metode slow agar perhitungan pada periode terlihat lebih jelas, dan disarankan untuk membaca dan mempelajari modul sebelum praktikum agar paham dan tidak kesulitan dalam praktikum. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.